Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sayang? Gak ada, Miss. Salam kenal saja. Oh, salam kenal juga. Ini dari mana sayang? Dari Jember. Dari Jember. Ada di mana? Ada di Malaysia. Di Malaysia ngapain? Kerja, Miss. Kerja. Berapa lama di Malaysia? Iya. Wah, wiswi Miss sudah 25 tahun. Wah, 25 tahun. Oke. Oke, Miss. Absen, Miss. Salam kenal. Salam kenal sayang. I love you. I love you too. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, TikTok tak pateni ra live di TikTok ya ora apa-apa aku. Dikiranya saya itu harus live di TikTok, walaupun penontonnya banyak, saya itu nggak merasa kehilangan daripada tempat saya dijadikan lapak oleh para lontein nih. Tak blok, orang ngurus aku orang ngejar FYP kok. Halo, kenapa Dok? Halo. Kenapa sayang? Malam nih. Kenapa sayang? Ini mau nanya, kalau di kota di negara apa ya? Apa ini suaranya nggak jelas? Kamu speaker atau apa? Dia di handfree nih, suaranya nggak jelas aku. Halo? Miss ya. Kenapa sayang? Ini Miss mau nanya, ini kan suami saya tuh mau proses berangkat ke negara sales tuh di Afrika. Apa ada South Africa? Iya. Kenapa? Saya sales ke Afrika enggak, maksudnya emang ada tujuan ke sana enggak? Ke sana sih enggak sih Miss, resmi gitu. Nggak tahu saya Mbak. Oh. Kalau ke sana pingin di hutan tercampur sama monyet-monyet ya silahkan berangkat aja. Karena kerjanya di pedalaman Mbak, kerjanya di hutan. Silakan. Ya emang katanya di perkebunan gitu dapat jobnya. Mana ada perkebunan. Yang ada kamu datang ke hutan-hutan. Mana ada yang depresi sampai gila itu. Berangkat aja lah, bisa jadi temennya gorila di sana. Ya. Berangkat aja, bisa ngurangi masyarakat Indonesia, berangkat lah. Ya Allah, Miss, itu kan ini maksudnya mau tahu informasinya bener nggak kalau misalkan bener. Sana ada job ke sana, ada pemberangkatan. Ada sayang, di hutan terpencil sama monyet sama hantu-hantu itu ada. Berangkat aja wes. Beneran nih. Berangkat aja, nanti suamimu akan cerita. Karena saya tuh pernah ada orang tetangga saya yang berangkat ke sana dan menceritakan kronologinya. Ujung-ujungnya juga ditipu. Masya Allah. Berarti nggak usah berangkat, Miss ya? Oh iya terserah sayang, kamu udah mau cari rezeki untuk isi perut kok. Saya nggak boleh melarang orang. Cuman saya kasih tahu. Enggak, maksudnya kan, saya maksudnya kan mau mau tanya, ya bener nggak nanti sananya? Jawaban saya benar. Benar, di perkebunan, kebun yang paling kebun di antara kebun. Jadi hutan di antara hutan, masuk hutan, keluar hutan. Kamu mau keluar dari hutan itu 10 jam, 15 jam. Benar, itu benar. Di Afrika itu benar. Kan aneh, dia lo tidak. Kenapa? Karena orang Afrika sendiri aja nggak mau kerja. Makanya cari kalian ini. Kalian ini kan mudah ditipu daya dengan uang Amerika, gajinya gede. Akhirnya kalian nangis. Yang penting jangan nangis aja, nanti telepon saya. Oh, ya udah Miss, makasih ya Miss atas informasinya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu sekarang udah ngasih edukasi, yang penting saya sudah ngasih tahu. Apakah di Afrika itu ada? Ada. Di mana? Di hutan, di dalamnya hutan, keluar hutan, masuk lagi ke hutan, terus keluar lagi ke hutan. Wes, Ben. Iya pernah. Wes serang ngurus aku saiki wis kalian tak edukasi.
Tak edukasi gak percaya terserah. Orang ngurus aku saiki jan. Please, tolong saya orang Indonesia yang ada di Malaysia. Bisa tolong saya nggak nih? Saya baru kerja 5 bulan. Saya itu agak trauma loh telepon Malaysia itu. Halo? Kenapa Mbak? Ini misinya di Hong Kong ya? Iya, kenapa Mbak? Miss, saya di Malaysia. Mm-mm. Saya ini sebenarnya Ampit, Miss. Apa? Ampit. Ampit itu apa? Nggak lulus medikal. Ampit. Oke, terus masalahnya di mana? Saya ini pas mau ke Jakarta tuh, saya baru kali ini ya pergi ke luar negeri, udah ke 3 negara. Biasanya kan medikal dulu ya Miss. Ini mah saya interview dulu sama majikan. Udah dipilih, udah tanda tangan job, saya baru medikal. Udah gitu hasilnya Ampit. Saya udah tanda tangan job, saya bilang mau mundur. Katanya saya harus, karena saya merasa pinjam uang ke sponsor ya Miss. Nah, Saya kamu disuruh pinjem ganti apa enggak? rugi bekas. Kamu pinjem nggak sama sponsor? Iya, saya merasa saya udah makan uang Ampit 2 juta, terus disuruh ganti rugi bekas medikal. Saya bilang saya nggak punya uang. Ya kata di PT, kamu maju aja dulu, kamu terbang aja dulu. Nanti kalau sampai Malaysia, kamu nggak aktif, kita akan bantu kamu. Kita cari solusinya, katanya gitu kan. Kamu pulang, katanya gitu. Ya udah, saya nunggu di rumah. Setelah interview 3 bulan, udah gitu balik lagi ke Jakarta. Proses 2 minggu saya terbang. Saya terbang pas Natal, setelah 1 hari setelah Natal. Nah, udah sampai di sini saya medikal kan Miss. 1 minggu kemudian hasilnya tetap sama. Saya punya pembengkakan jantung Miss, gardiomegalin. Nah, udah gitu agensi bilang, kamu minggu depan mau di medikal lagi, katanya gitu. Karena majikan kamu mau kamu. Saya nurut aja ya Miss. Jadi medikal lagi di USG jantung sama dokter orang India. Terus dokternya itu bisik-bisik sama perawatnya kan. Nah, saya nggak tahu. Terus dokternya bilang gini, kamu masuk ke ruangan itu, nanti kamu tunggu saya. Pas begitu saya masuk, udah ada agensi 2 orang, agensi saya Miss. Dokternya tanya, Mbak, kalau Mbak sanggup untuk kerja, bilang iya. Kalau Mbak nggak sanggup, bilang tidak. Saya takut, di situ kan ada agensi Miss ya 2 orang. Terus saya waktu itu lah saya manggut aja gitu loh Miss. Saya takut disuruh bayar denda kan. Saya manggut. Udah gitu saya telepon sponsor kan. Yang ada di cabang, yang ada di kota saya. Saya asal dari Jawa Barat Miss, Majalengka. Halo? Iya, silakan Mbak, saya lagi mendengarkan. Oh iya, terima kasih Miss. Udah gitu, udah 2 minggu lebih kan. Saya tanya, gimana hasil medikalnya? Katanya, kamu pas medikal pertama emang Ampit. Pas medikal kedua, kita ini sudah mengirim uang buat meluluskan pembengkak kamu. Nah, kenapa teman saya dari si A, si B yang satu PT, yang Ampit, yang penyakit anu, mereka langsung balik nih. Di sini cuma 2 minggu, 1 minggu, mereka bisa pulang. Saya disuruh tetap kerja, Miss. Katanya kamu jalani aja dulu sampai 6 bulan, katanya gitu ya. Ya udah saya jalani. Sekarang saya masuk ke bulan kelima, Miss. Saya masuk bulan kelima, saya tanya tadi pagi. Nah, saya kan nggak bebas HP, HP-nya 1 minggu sekali. Saya tanya sama sponsor, Bu, saya udah masuk 5 bulan, tolong jawab. Oh, it's not saya pegang HP 1 minggu 1 kali, bilang gitu kan. Kata sponsornya, kalau kamu mau pulang silahkan, keluarga kamu uruskan, kamu bayar denda 35 juta. Gitu, Miss. Terus masalahnya di mana? Kalau misalkan saya pulang memang harus bayar denda, Miss. Saya nggak tahu peraturan Bagaimana? PT-mu Mbak, saya nggak paham peraturan PT-mu. Tetapi sudah tahu iya. sakit, kenapa kamu nggak mundur? Iya, Kan saya kamu waktu itu takut. kan disuruh. Takut kan resikonya ya semakin besar. Dan jangan enak-enak makan uangnya orang dong. Jangan, belum kerja udah makan uangnya orang 2 juta ya kan wajib dikembalikan sayang. Dia Iya, itu saya bukan ditawarin, minta. Miss. Iya, makanya lah kalau ditawarin jangan mau dong. Kan pasti sesuatu minta imbalan.
Di Iya. dunia ini kan gak ada yang gratis. Benar gak sih? Iya. Jadi menurut Miss saya gimana? Ya kamu harus bayar Sedangkan- kalau memang kamu merasa harus bayar. Kamu selama 5 bulan itu potongan gaji atau seperti apa atau bagaimana? Nggak ada potongan gaji, tapi gaji saya ditahan separuh. Tiap bulan saya cuma ngirim 800 ringgit. Kan sia-sia juga usahamu. Sekarang seandainya dari awal kamu mundur, mungkin kamu cuma bayar 2 juta saja karena mengembalikan uangnya orang. Plus medikal. Iya. Kan kamu Iya. karena kamu bilang takut, akhirnya kamu semakin membengkak kan? Keuangannya kan semakin membengkak, apalagi kamu sudah terbang ke Malaysia. Maksud saya adalah jangan play victim, kamu udah menikmatin uangnya. Kalau memang tidak sanggup, katakan tidak sanggup sebelum kamu terbang. Jangan pakai alasan takut sayang. Karena itu nggak ada dalam seperti itu, nggak ada yang bisa memaksa kamu kecuali dirimu sendiri. Saya percaya dengan apa yang kamu sampaikan. Tapi orang lain kan nggak percaya sayang. Iya, tapi saya ya Miss, maaf, konseling sama PT, sama agent, saya nggak tahan di sini. Tiap hari di penjara, saya nggak pegang HP. Maksudnya Majikannya tiap hari di pelit. penjara gimana? Nggak pernah keluar. Loh, Saya diam di apartemen. ya memang kayak gitu sayang. Kerja di luar negeri itu bukan di penjara. Kerja di luar negeri memang harus diam di apartemen. Saya punya mbak, lantai saya 30. Emang mbak saya di penjara kan? Enggak. Dia kan kerja di dalam rumah sayang. Iya, Miss. Kerja di luar negeri itu bukan di penjara sayang. Ekspektasinya memang kayak gitu. Bukan di penjara kamu itu. Kamu itu lagi kerja. Lah apa pikiranmu kalau ke luar negeri itu seperti apa sih pikiran kalian itu? Iya, saya pun pernah di Singapura, tapi saya di Singapura nggak dapat apartemen gitu. Saya dapat Ya namanya saya orang, bebas rezekinya HP. orang beda-beda sayang. Hidup itu nggak boleh Iya, Miss. dibanding-bandingkan. Terus sekarang kamu bilang kerja di Malaysia kayak di penjara karena kamu tidak pernah keluar dari apartemen. Lah ya memang kayak gitu. Mbak saya ini juga sama, tidak pernah tahu suasana luar. Belanja suami saya yang belanja, makan suami saya yang beliin, dia nggak pernah keluar dari pintu rumah saya kecuali buang sampah. Ayo, apa ekspektasinya ke luar negeri? Iya, tapi saya banyak beli-beli apa-apa gitu. Maksudnya beli apa-apa? Kayak biskuit, kayak kopi gitu, dipotong gaji, kayak sabun. Loh ya kan kamu yang beli sabun, beli yang itu, yang beliin kan majikan toh? Kamu dipotong Tapi kan? potong gaji. Ya iya dong. Karena kan tidak ada perjanjian kamu harus dibeliin ini, beliin itu. Karena itu kan saya Malaysia itu nggak paham peraturannya Mbak ya. Kalau di Hong Kong kan dikasih majikan. Saya tuh nggak berani banget ngomong tentang kamu di Malaysia kan? Iya. Gara-gara saya dikomplain sama ibu-ibu, bapak-bapak itu saya malas banget ngasih edukasi Malaysia. Terserah kalian lah. Tapi yang saya tahu, Saya nggak tahu. yang saya tahu baru adalah kenal Miss kenapa Yuni sih sekarang dikasih nomor. kenapa sih nggak mau ngasih makan minum sarapan buat TKW-nya terus dipotong gaji itu saya nggak paham. Kalau di Malaysia itu saya nggak paham. Iya, saya di Singapura enggak. Tapi ya intinya kamu harus tahu dong kerja di luar negeri kan tidak semuanya sama. Ini yang pertama. Kedua, jangan sesekali ngomong kerja di rumah majikan seolah-olah di penjara. Di Hong Kong mbak saya itu juga tidak pernah keluar dari pintu rumah. Nggak pernah. Kecuali pas libur. Ya, ini nggak ada libur. Ya, nggak itu kan pegang Malaysia, Mbak. HP. Saya nggak Iya. berani ikut campur, itu urusannya Malaysia. Tapi kalau kamu jadi tahu, Miss Yuni. ya nggak boleh dong. Miss Saya nggak nggak boleh bisa ikut campur nolong, dong. lah. Nggak boleh ikut campur dong. Kirain bisa. Ya nggak boleh dong. Itu majikannya saya nggak kenal, nggak tahu. Oh, Nggak boleh. Saya nggak boleh. Saya cuman pingin bilang, bisa. Maaf Miss, maaf ya, mohon maaf. Misalkan karena saya ada temen yang sama Anfit dengan saya tapi lain penyakit, dia lari ke kedutaan, dia cerita begini-begini, kisahnya sama dengan saya 100%. Dia sekarang sudah pulang Miss. tapi kan kamu tidak tahu prosesnya. Apakah keluarganya beliin tiket, bayar sendiri atau apa, kan kamu nggak tahu. Katanya cuma diminta 5 juta. Iya, orang itu katanya Mbak. Tapi sebagian dari Kata orang dianya itu, bilang, Hah? dianya yang ngomong. Iya, tapi orang itu tidak akan menceritakan kesedihannya secara totalitas pada orang lain. Iya.
Kamu tidak tahu apa yang terjadi saat dia datang ke konsulat seperti apa dan bagaimana, kan nggak tahu. Pertanyaan saya itu loh, kamu tahu udah sakit ngapain berangkat? Karena kamu udah makan uangnya orang. Bener nggak? Iya, iya. Makanya jangan suka kalau dikasih uang orang. Pasti ada apa yang akan diambil dalam hidupmu. Ya kamu kuat jalani, nggak kuat ya pulang. Kalau sudah pulang, kalau ada tuntutan atau apapun, saya bantu laporkan ke pemerintah. Tetapi saya tidak menjanjikan bahwa saya bisa membantu. Saya hanya bisa membantu melaporkan saja. Oh, tadi dari PT cabang kirim poinnya ke saya. Kalau kamu dalam 6 bulan mau pulang, kamu silakan urus sendiri. Saya tidak mau lagi mengurusi kamu. Katanya gitu, Miss. Berarti kan enak waktu dong, kamu itu tinggal pulang aja loh kalau memang dia nggak mau ngurusin kamu. Oh, saya nggak mau ngurusin kamu. Tapi kan dia pernah bilang, kamu jalani dulu sampai 6 bulan. Ya kan Setelah orang saya berjanji mbak, kan nggak usah bayar. Janji kan nggak perlu dipenuhi. Iya, kamu urusi katanya hidup kamu, katanya gitu. Kalaupun kamu pulang ke rumah, saya akan bikin perhitungan sama kamu. Dia gitu, Miss, katanya. Kamu udah pengalaman pernah ke Singapura, tentunya tahu dong. Iya, ke Singapura 2 tahun kuat karena majikannya baik banget. Iya kan nasib Tapi orang ya tidak hilang. selalunya baik mbak, kan Iya. harus tahu. Iya, Sama-sama di Hong Kong aja belum tentu baik sayang. Apalagi beda Iya, Miss. negara. Intinya ya kalau kamu nggak kuat ya sediakan uang. Dan kalau sudah tahu sakit jangan merantau lagi. Jangan mau dikasih uang orang. Bener nggak? iya, Miss. Solusinya apa Miss? Ya nggak ada. Karena kamu udah ambil uangnya orang tadi 2 juta. Akhirnya penderitaanmu di Malaysia dimulai. Coba ada orang ngasih uang 2 juta kamu nggak mau. Nggak, takutnya dijual. Takut ini, takut itu. Bener nggak? Iya, tadinya saya pikir saya sehat lah, oke lah saya pergi gitu. Mau coba nggak katanya ke Malaysia nggak ada potongan gaji. Ya oke lah saya coba, saya bilang gitu kan, pengen tahu saya belum ke Malaysia. Sekarang itu masalahnya karena sakit atau karena mau sendiri tidak suka ada di Malaysia? Ya karena memang ya, memang majikan cewek agak lain kayaknya, Miss. Jadi kayak sering tiba-tiba teriak-teriak, jerit-jerit apa, terus kalau ada masalah dengan siapa, dia ajak saya pergi sama anaknya, saya kan jaga bayi 8 bulan. Pergi terus tiba-tiba mobil aja sering ditabrakin ke pohon, kemana. Jadi kan itu yang saya yang merasa punya penyakit jantung tuh suka deg-deg gimana gitu ya. Saya takut gimana, kadang saya nggak bisa tidur semalaman kalau umat datang tuh yang punya majikan cewek tuh, Miss. Memang gelagatnya seperti baik, pas interview tuh ngomongnya lemah lembut. Pas di sini 2 minggu kelihatan semua sifatnya. So saya takut lah kalau dengar orang marah-marah tuh, takut kena pukul apa. Ya Tuhan, salah sedikit saja. Itu tuh ya, saya jaga bayi itu. Bayi dari mulai minum 3 jam sekali, ganti popok 3 jam sekali, sampai pupuk jam berapa, sedikit atau banyak. Pupuknya warna apa, di menit berapa, itu harus ada catatannya. Kalau misalkan nih saya lupa nih misalkan jam 8, si bayi pupuk sedikit, pupuknya warna kuning, saya nulisnya hijau. Disamain dengan CCTV, Miss. Ya iya dong, berarti kan kamu sembrono. Kerjaan kamu sembrono. Kalau tainya nggak warna hijau, terus kamu tulis hijau, ya jelas lah. Karena itu sangat berbahaya sekali dan berdampak. Loh, kamu jaga bayi tinggal nulis tainya warna apa aja, kok susah? Kadang lupa gitu, kadang habis Berarti kan masalahnya ada di kamu sayang. Orang berak ya udah ditulis berak, warna kuning hijau kelabu. Ya udah selesai kan? Kadang kan habis nulis, habis ganti popok, kadang si bayinya merangkak kemana, pergi kemana, ke dapur kemana. Itu bukan gitu, alasan sayang, tetap. Kalau memang nulis ya udah ditulis, itu memang males, kamu aja yang nggak mau. Karena lupa itu menjadikan alasan. Bener, lupa itu dijadikan alasan. Kalau kamu selesai melakukan ya udah langsung ditulis, selesai kan? Masa iya tainya warnanya biru kuning kelabu, ya jelas marah majikannya. Dicek di CCTV karena harus dibawa ke dokter.
Kamu itu lucu loh sayang. Lucu lah sampai segitunya ditulis. Ya enggak lucu. Terus? Menurut saya sebagai seorang ibu enggak lucu. Karena di luar negeri itu kayak panic attack itu pada orang tua. Kekhawatiran itu berlebihan pada anak. Enggak lucu mbak, itu memang fakta. Oh, Memang fakta. iya, saya aja kan sering katanya kamu tuh dilihat dari CCTV, kamu jarang minum. Oke, saya tuh ikutin ya. Kalau saya banyak minum kan saya otomatis kencing terus ya, Miss. Saya bolak-balik ke toilet. Terus katanya, udah kamu jangan bolak-balik ke toilet terus. Kamu pakai pampers, jangan ninggalin anak saya. Ya gitu. So, saya siang pakai pampers kayak orang stroke kepingin. Ya itu aja loh, ada yang tainya anaknya aja ditimbang. Masa, Miss? Duh, Ya Allah. makanya kalau kamu ingin lebih sengsara itu teman-temanmu yang ngomong. Tainya sama pempesnya itu ditimbang. Ayo mau Ya ngomong apa? Allah. Ada yang lebih parah daripada kamu. Karena perkembangan bayi itu benar-benar dijaga kalau di luar negeri. Iya kalau anak kita bebas losdol. Mau berak, mau nggak Iya. berak, mau lari lah, mau jatuh lah. Suka-suka kalian. Iya, kemarin jatuh. Ya udah wes intinya kalau kamu nggak kuat ya pulang, hitungannya nanti sama PT-mu gitu aja wes. Saya pulangnya gimana, Miss? Gak punya duit. Ya udah kalau nggak punya duit ya bertahan di situ sayang. Tapi itu teman saya yang pulang ya. Nah kan begitu sekali lagi ini hasilnya selalu membandingkan hidup diri sendiri dengan hidup orang lain. Saya paling nggak suka. Orang itu sorry. punya cerita sendiri-sendiri sayang. Kalau kamu berani Iya, jalani. mereka pulang tanpa denda kok bisa gitu. Ya tergantung amal dan perbuatan lah kayak gitu. Jangan iri atas Enggak. rezeki orang lain, jangan benci atas musibah orang lain. Enggak, Miss, enggak. Lah tadi kamu ngomong kenapa temanmu tidak, kamu iya. Hidup adalah pilihan. Selama di situ pernah tainya itu di foto? Hah? Pernah. Iya, pernah. Lah ya, ditimbang pernah? Oh, enggak. Oke, berarti ada yang lebih parah dari kamu. Udah dijalanin sayang. Iya, Miss. Ya udah. Kalau nggak punya makasih uang ya. jalani ya sayangnya. Kalau misalkan saya curhat lagi boleh kan? Boleh. Oke, ya udah. Saya mau mandi dulu ya, Miss ya. Oke, Selamat thank you, malam. sayang. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. ya, Miss. Siap sayang. Bye. Bye. Orang ngurus kalian menye-menye. Orang ditimbang dikiloni. Lu masih inget nggak ada kasus mbaknya yang pagi-pagi suruh buang tai kucing, mbaknya ngelawan terus langsung dipecat itu? Kalian inget nggak ada mbak-mbak yang suruh buang tai kucing karena belum sarapan tersinggung, terus akhirnya dipecat sama majikan? Ada loh. Terus ada mbak-mbak yang baru 2 minggu kerja, terus nantang majikan kenapa tidak dikasih libur langsung dipecat juga ada. Ada mbak-mbak yang nggak mau libur sama majikan setiap minggu disuruh libur, mbaknya nggak mau libur langsung dipecat juga ada loh. Jangan macem-macem loh, bukan katanya loh, bener loh. Jadi kalau orang yang tidak pernah keluar negeri, telek mau ditimbang ya nggak ada yang percaya. Telek di foto itu nggak ada yang percaya karena Indonesia itu taunya apa? Kalian tuh nggak tahu penderitaannya TKW itu nggak tahu. Kalian nggak paham, kalian nggak ngerti penderitaannya TKW, enggak. Yang kalian tahu apa? Kiriman 1 bulan penuh itu ada dibuat kalian. Loh bukan saya ingin menghina loh. Derita TKW itu tidak ada yang tahu. Nggak mungkin istrimu, makmu, bojomu, adikmu cerita. Bu, aku mari foto telek. Bu, iki lho tak dudui teleke, Bu. Bu, iki lah kemarin nimbang telek, Bu. Sampeyan tak dudui teleke. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya masih inget banget saya punya anak buah. Saya nggak tahu karma apa yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Saya aja kayak mau muntah. Teleke iki dirogoh disawurno ndek wong. Gak ada yang tahu karma-karma seperti itu, gak ada yang tahu.
Ini bukan candaan ini kerjaan beneran. Job kumis. Bener nggak? Ini fakta. Jadi kalau kalian yang ada di Indonesia cuman taunya gaji kami 10 juta, 11 juta, 12 juta. Merenio. Tak dudui kowe penderitaan nih. Jadi jangan macam-macam. Dulinane arek-arek iki mau telek. Sing dilihatkan di media sosial itu yang baik-baik. Yang dilihatkan di media sosial itu yang ceria, yang bahagia. Kalian gak akan tahu penderitaannya ganti pampers. Pampersnya dicepot wonge ngamuk-ngamuk. Kalian masih belum tahu bagaimana jaga bayi. Kalian masih belum tahu bagaimana caranya bersih-bersih rumah. Yang kalian tahu hanya gaji kami. Yang harus diwajibkan dikirim semua. Giliran dikirim separuh kalian nanya kemana aja uangnya. Kalian nggak tahu luka-luka TKW itu nggak. Ini sekarang ada mbak yang de Queen Elizabeth. Moro-moro demensia, moro hilang ingatan gitu. Ayo, ngomong nggak sekarang? Itu untung keluarganya baik-baik saja. Ujian TKW itu nggak seperti yang dikatakan. Jalo istirahat dipecat. Gak gelem ngelapi ditinggal. Iku ji orang kena tipu garangan-garangan sing jancui, gorong kena sing money laundry, gorong kena sing dadi perlontean, gorong kena sing dihapusi, ditompaki wong, belum. Sehari semalam 2 kali 24 jam gak cukup nyeritane luka-luka TKW iki. Ojo dikira wi enak yo jadi TKW Hongkong. Marno mulih rabi mbek awakmu terus awakmu nglarani atine. Kalau kalian pingin tahu, nggak ada habisnya cerita kami. Terlalu banyak luka yang kami biarkan. Terlalu banyak air mata yang kami saksikan. Oh, cok megur gampang ngomong. TKW iki ngene ngono. Gak ngurus aku itu pesan sekarang. Pemerintah mau mengatakan ini, mengatakan itu terserah. Benar nggak sih? Memang pada faktanya pemerintah harus melihat. Yang saya sampaikan ke pemerintah cuma satu. Pemulangan jenazah ini bagaimana? Siapa yang akan mengcover? Ono sing ngomong dibiayai pemerintah lek baleno jenazah. Jenazah sapa sing dibaleno pemerintah? Pemerintah sapa sing baleno jenazah? Hah? Kalau resmi yang membalikan pemerintah nggak ada. Ini ada yang salah. Pemulangan jenazah yang resmi itu bukan pemerintah yang memulangkan. Pemulangan jenazah yang resmi itu asuransi majikan. Ini yang perlu diketahui. Banyak orang yang keliru. Kalau resmi itu yang mulangin pemerintah. Enggak. Kalau resmi itu yang mulangin majikan karena adanya asuransi. Ojo ngomong pemerintah yang sudah memulangkan. Tidak. Pemerintah tidak pernah memulangkan jenazah. Pemerintah memulangkan, memberikan administrasi. Wih, jorong cerita sing mati-mati wih, mekor cerita telek iki mau temane. Kamu wis live pirang jam rek? Sak jam ya, sak jam aku live malam ini ya. Ngantuk aku rek. Sesuk minggu soalnya. Kalau kalian pengin tahu wis mrene ndek Hongkong tak duduhi 5 jam tak samplon koyo. Soalnya besok minggu. Ojo aku kate. Malam ini 24 jam sewampel ndasmu 24 jam iki kok. Saya cerita ya berdasarkan fakta. Kalau non kemana mis 25 jam los. Kalau sing telepon iki wis anakku lek karo anak telepon ngantuk aku. Oh, pengguna Yorpay iki akeh ya niki. Sisuk ayo rek ya, sisuk wis tangi isuk. Ngantuk ya mene pisan aku.
Buat istirahat Miss, ya wes itu aja ya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih, I love you dan bye-bye. Akila tak swamplui engko ngejak bolomu engko. Ngantuk aku. Besok kerja soalnya. Ora musik ngantuk aku kan.